Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang peran keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam pendidikan. A. Tanggung jawab pendidikan oleh orang tua. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa. Orang tua merupakan pendidikan utama dan pertama bagi anak-anaknya, karena dari orang tualah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh-mempengaruhi secara timbal balik antar orang tua dan anak. Orang tua, ibu, dan ayah memegang peranan sangat penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Sejak seorang anak lahir, ibunya lah yang selalu ada di sampingnya. Oleh karena itu, ia meniru perangai ibunya, dan biasanya seorang anak lebih cinta pada ibunya, apabila ibu itu menjalankan tugasnya dengan baik. Pengaruh ayah terhadap anaknya besar pula. Di mata anak ayah, seorang yang tertinggi gengsinya dan terpandai di antara orang-orang yang dikenalnya. Cara ayah itu melakukan pekerjaannya sehari-hari berpengaruh pada pekerjaan anaknya. Ayah merupakan penolong utama, lebih-lebih bagi anak yang agak besar, baik laki-laki maupun perempuan, bila ia mau mendekati dan dapat memahami hati anaknya. Berikanlah pendidikan yang baik dan layak bagi anak-anaknya. Saya yakin semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik pada pendidikan anak-anak, dan semua orang tua juga menginginkan anaknya tumbuh dan berkembang menjadi anak yang soleh dan solehah dan berguna bagi orang tua, keluarga, masyarakat, berguna bagi nusa dan bangsa. B. Tanggung jawab pendidikan oleh pemerintah daerah. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyebut bahwa pendidikan menjadi urusan pemerintah konkuren, yaitu urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Itu artinya, kewenangan urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Itu artinya persoalan pendidikan yang terjadi di daerah dapat diselesaikan melalui pemerintah daerah setempat. Kewenangan urusan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, ini ada 6 hal yang terbagi kewenangan di bidang pendidikan. Keenam hal itu adalah manajemen pendidikan, kurikulum akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Khusus untuk akreditasi, kewenangan hanya ada di pemerintah pusat. Sayangnya, belum sepenuhnya masyarakat menyadari dan memahami bahwa urusan pendidikan terbagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya, tak sedikit persoalan pendidikan yang terjadi di daerah diadukan hingga ke pusat dan menuntut pemerintah pusat untuk menyelesaikannya. Padahal, setiap tahun lebih dari 60% anggaran fungsi pendidikan yang mencapai 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dialokasikan untuk transfer daerah. Anggaran fungsi pendidikan itu disalurkan ke pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang digunakan untuk kemajuan kualitas pendidikan di daerahnya. Setiap tahun, anggaran transfer daerah meningkat seiring dengan peningkatan volume belanja negara. Pada 2018, sebanyak 279,5 triliun dialokasikan untuk transfer ke daerah. Komitmen pemerintah pusat terhadap pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia terus dibuktikan, salah satunya melalui peningkatan anggaran transfer daerah dari tahun ke tahun.
Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebut ada 6 sub urusan pemerintahan bidang pendidikan yang membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Khusus untuk pendidikan tinggi, kewenangan ada sepenuhnya di pemerintahan pusat. Sementara untuk urusan pendidikan menengah atau dasar, anak usia dini atau pendidikan khusus dan non-formal, kewenangan manajemen pendidikan ada di pemerintahan provinsi dan kabupaten kota. Demikian pula dengan urusan kurikulum muatan lokal, dengan ciri khas kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan kurikulum muatan lokal dan yang disesuaikan dengan pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam melakukan pemerintahan guru dan tenaga pendidikan dalam rangka distribusi. Pemerintah kabupaten atau kota dapat memindahkan guru atau tenaga kerja dalam satu kabupaten atau kota, dan pemerintahan provinsi dapat memindahkan guru dan tenaga pendidikan lintas kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Masalah perizinan izin pendirian satuan pendidikan juga diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya. Untuk pendidikan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat, izin diberikan oleh pemerintahan provinsi, sementara untuk pendidikan izin C. Tanggung jawab pendidikan oleh masyarakat. Peran serta masyarakat hendaknya didayagunakan karena dapat membantu pelaksanaan pendidikan, baik dalam bentuk pembinaan moral, bakat, pengajaran, maupun budaya. Hal ini sejalan dengan semangat lokal yang ditengahi mampu mempengaruhi maju atau mundurnya manajemen sekolah. Dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat, hendaknya dilandasi dengan selera kesamaan tanggung jawab dan tujuan di antara lembaga pendidikan dan pihak masyarakat bersangkutan. Bagaimanapun sekolah adalah milik masyarakat, karena sekolah itu sendiri berasal dari masyarakat dan output sekolah nantinya akan kembali kepada masyarakat. Jadi, masyarakat harus ikut menaruh kepentingan dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan di satuan-satuan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa bentuk hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat antara lain yaitu: pertama, mengikut sertakan warga sekolah dalam kegiatan kemasyarakatan seperti kesenian, perayaan hari nasional dan keagamaan, pelestarian lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Dengan melakukan kegiatan ini, ada banyak manfaat yang dapat dipetik setelah mengembangkan semangat pembinaan bagi peserta didik. Aktivitas sekolah dan masyarakat juga mampu menyatu. Jadi masyarakat sekitar sekolah merasa ikut memiliki sekolah, sehingga sewaktu-waktu sekolah membutuhkan bantuan, masyarakat sekitar pun tidak segan-segan menolong. Contohnya, peran keamanan sekolah yang turut dibantu masyarakat sekitar. Kedua, penyediaan fasilitas sekolah untuk keperluan masyarakat. Contohnya penggunaan aula, lapangan olahraga, dan lain-lain. Dengan mempersilahkan masyarakat sekolah menggunakan fasilitas sekolah dengan tetap memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nantinya, selain menumbuhkan kerukunan antara sekolah dengan masyarakat sekitar, juga dapat diambil manfaat lainnya. Misalnya, pembinaan olahraga dapat dibantu oleh masyarakat sekitar, tidak hanya oleh guru olahraga. Ketiga, mendaya gunakan tokoh-tokoh potensial dalam masyarakat guna menunjang pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Keempat, mengikut sertakan POMG atau komite sekolah dalam menunjang pelaksanaan pendidikan tanpa menambah bahan yang memberatkan. Contohnya, jika ada seseorang wali murid yang memiliki kemampuan lebih di bidang kesenian, ia dapat membantu guru kesenian mengajar di kelas maupun di luar kelas atau ekstrakurikuler. Kelima, menjalin hubungan dengan instansi lain seperti sekolah lain, instansi pemerintah terkait, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan lain-lain, instansi swasta, perusahaan komersial. Ada banyak manfaat yang dapat diambil sekolah dengan menjalin hubungan dengan instansi pemerintah terkait seperti dinas kesehatan, misalnya dalam bentuk penyuluhan, pemberian obat-obatan, dan lain sebagainya. Adapun jika dengan instansi swasta, misalnya memberikan informasi lowongan kerja bagi sekolah dan lain-lain sebagainya.
mengacu pada berbagai bentuk hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat sekitar. Dapat ditarik garis besar bahwa bidang bekerja sama dapat meliputi pembinaan moral, bakat, pengajaran, dan budaya. Di antara kesemua bentuk hubungan kerjasama di atas, menurut hemat penulis akan lebih baik jika sekolah dapat memperhatikan pada hubungan kerja sama sekolah dengan orang tua atau wali peserta didik. Hal ini dikarenakan wali peserta didik yang paling memiliki kesamaan tanggung jawab dan tujuan dengan sekolah. Contoh pelaksanaan misalnya komunikasi mendalam ketika pembagian rapot.